Kami SMP 2 Warungdak. Sore hari ini kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahu-membahu, kita sama-sama bagaimana generasi kita terselamatkan dari bahaya narkoba. Olehnya demikian, adik-adik tentunya harus melihat, memilih pergaulan. Karena datang dan hadirnya narkoba ini lewat lingkungan persahabatan, pergaulan. Kalau tidak kita pandai-pandai memilih pergaulan, maka kita akan terceroboh. Mudah-mudahan kita semua tidak terjebak dalam hal itu. Pernikahan di usia di bawah umur boleh kiranya kita kurangi atau hindarkan. Sebagai kakak menaruh harapan kepada adik-adik bagaimana belajar yang baik, bagaimana untuk tidak mengenal berpacaran dulu, bagaimana untuk tidak mengenal narkoba ataupun obat-obat terlarang lainnya. Di kepala itu ada apa? Ada? 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 Dan yang paling besar ada? Otak. Mereka yang pakai narkoba, adik-adik, mereka punya otak tapi nggak punya nggak nyambung, ya, suka sensitif. Nah, itu tuh. Secara etimologi, narkoba itu berasal dari bahasa Yunani, narkon. Segala sesuatu yang membuat mati rasa, ya, mabuk, halusinasi, narkon itu dari bahasa Yunani. Narkotika itu semua jenis narkotika yang berasal dari tanaman. Contoh, ganja. Yang kedua, kokain. Narkotika, ingat ya, narkotika semua jenis narkoba yang berasal dari jenis tanaman. Ada ganja, di Aceh banyak. Ada daun koka. Daun koka ini bahan baku kokain, ada heroin, ada sabu-sabu, ada ekstasi. Yang bahaya dari narkoba, adik-adik, adalah halusinasi. Di Jawa pernah ada bapak-bapak mencuri mobil ambulan. Begitu ditangkap, kenapa kamu curi mobil ambulan? Enggak kok, saya nyuri mobil Innova katanya. Ternyata dia habis mabuk. Yang beredar di Indonesia ada 77 jenis. Makanya sering bandar narkoba itu lebih pintar mencari celah, membuat narkoba jenis baru. Yang lagi viral-viralnya sekarang ada namanya tembakau gorila. Bapak-bapak yang ahli hisap di belakang pernah dengar tembakau gorila? Tembakau gorila. Kenapa disebut tembakau gorila? Cik. Kenapa disebut tembakau gorila? Ada yang tahu? Menghisap itu rasanya kayak ketiban gorila. Berat, nggak mau bangun, ngantuk, tidur. Ya, bayangkan Bapak Ibu, orang yang pakai narkoba normalnya orang nggak tidur sehari 1 malam. Tapi kalau pakai narkoba bisa nggak tidur 5 hari 5 malam. Kalau dia lanjut pakai lagi, nggak tidur lagi selama 5 hari 5 malam. Lanjut lagi pakai lagi. Tapi yang bahaya ini, kalau sudah nggak ada stop, itu namanya sakau. Sakau itu adalah putus zat. Sama kayak begini. Itadom hobi nono kahawa. Madam Sodi, kalau nggak minum kopi, sakit apa yang dirasa? Sakit kepala apa sakit perut? Ya iya, karena yang diserang otak. Nah, begitu juga dengan narkoba. Dalam tubuh kita ini ada namanya sel dopamin. Sel dopamin itu adalah sel, ya, reflektor yang mengingat semua yang kita senangi. Contoh, misalnya adik ini suka minum boba.
sudah rasa sekali nih. Wah, rasa boba matcha enak ya, manis ya. Ah, mau coba lagi ah. Nah, itu dia sel dopamin. Pingin ngulang lagi. Nah, itu wajar dalam kehidupan kita sehari-hari, wajar. Cuman kalau kita pakai narkoba, hal itu sudah nggak wajar lagi. Narkoba membuat sel dopamin itu bekerja 10 kali lipat. Makanya jangan heran kalau ada orang yang suka ketawa sendiri, ya, suka halusinasi sendiri. Nah, itu ketawa orang narkoba tuh. Terus tingkat curiganya lebih tinggi. Aus indra ka tio-tio nah, lensa pemilik. Kalau orang lihat biasa kan nggak apa-apa. Wah, mungkin dia lihat saya gara-gara ganteng atau apa. Tapi kalau orang pakai narkoba, sensitifnya lebih tinggi. Makanya jangan heran kalau ada suami yang pakai narkoba, kasihan istrinya. Istrinya akan dicemburui, akan dicurigai. Om Chan, saya ini dicurigai terus. Saya dibilang selingkuh, dibilang apalah. Istrinya KDRT bapak-bapak. Itu yang pakai sabu. Makanya kalau ketemu suaminya pakai narkoba, istrinya diselamatkan dulu. Itu akan intens KDRT. Kalau kita coba-coba narkoba 3M adik-adik. Yang pertama apa? Masuk rumah sakit. Yang kedua, masuk penjara. Yang ketiga, masuk neraka, masuk liang lahat, masuk kuburan. Nah, umur kalian masih panjang, ya. Ingat, umur kalian masih panjang. Jangan terlena sama mereka yang suka kasih mawar. Ingat, suatu saat ada orang yang bawain kalian mahar. Jangan terlena sama mereka yang suka kasih coklat. Ingat, pada waktunya nanti ada orang yang bawain kalian seperangkat alat sholat. Nah, kayak gitu. Harapan kami semoga dengan penjelasan ini tidak menjadi trigger bagi kalian. Wajib bagi kami untuk kasih tahu ilmunya, karena kalau tidak kita tahu ilmunya, kita nggak tahu cara berantasnya, kita nggak tahu cara menghindarinya. Ya, demikian ya. Oh ya, untuk terakhir satu pantun nih. Jalan-jalan ke Danau Toba. Jangan lupa naik sampan. Jangan coba-coba pakai narkoba. Ayo, bikin rusak masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SMP 2 Wawo, bebas narkoba, war on drug.